Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita sudah mencapai ujian akhir semester. Video ini karena sudah dibuat di akhir penghujung semester ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa dikumpulkan, bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengerjakan ujian akhir semester ini tanpa kurang satu hal apapun juga. Salawat serta salam kita sanjungkan terhadap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga dengan syafaatnya kita semua bisa dikumpulkan di yaumil akhir nanti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Haidar Reza Maulana Hakim dengan NIM 0083 yang mana akan menjelaskan mengenai kurban dan relevansinya, ataupun Idul Adha dan relevansinya terhadap tafsir modern, terlebih kondisi modern sekarang ini. Dalam hal ini, sebelumnya saya memiliki alamat di Desa Kalibeji, Dusun Bejewetan RT 1 RW 4. Dalam hal ini prosesi Idul Kurban dilaksanakan di Masjid Darun Nida, tepatnya di Dusun Bejewetan. Dalam hal ini saya mencoba untuk mengupas melalui pendekatan dari Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Menurut saya, Sayyid Qutb, kurban menjadi manifestasi totalitas penghambaan. Sayyid Qutb memandang kurban sebagai ekspresi pengabdian. Bagaimana seorang hamba tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya Qur'an surat Al-An'am 162 hingga 163, Sayyid Qutb menekankan bahwa bukan hanya ibadah ataupun sebuah ritual ataupun sebuah hal-hal fisik saja yang ditujukan untuk Allah, tetapi apa? Seluruh kehidupan seorang muslim, termasuk cara berpikir, sikap sosial, dan bahkan bagaimana seorang muslim itu menjumpai dan mempersiapkan kematian. Dalam surah Al-An'am 162 hingga 162, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam hal ini Sayyid Qutb itu menjelaskan bahasanya sikap pribadi Nabi, tetapi juga mengabarkan spirit Islam sebagai agama yang bentuk pribadi mukmin yang totalis, tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, spiritual dan sosial, pribadi dan publik. Bagaimana Nabi menjelaskan bahasanya agama, Sayyid Qutb menjelaskan bahasanya agama dan hal-hal sosial ini tidak bisa dipisahkan. Bukan satu hal yang sekuler kan seperti itu. Maksudnya totalitas itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah apapun dan melaksanakan hal apapun itu, kita harus totalitas. Totalitasnya untuk apa? Nah, selanjutnya di Al-An'am 102 menurut tafsir Fi Zilalil Al-Quran. Ayat ini mengandung konsepsi dasar Islam bahwa kehidupan dan kematian seluruhnya adalah bentuk ibadah. Kurban pun demikian. Ia bukan ritual kosong, tetapi bukti penyerahan hidup kepada Tuhan. Nah, dalam sekarang ini
Kurban merupakan bagian dari penyerahan 100% kepada Tuhan. Kurban menjadi hal penting, bahwasanya ini merupakan bagian dari sejatinya sebagai seorang hamba. Seorang hamba pasti dia akan membuktikan betapa dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Dengan praktek kurban. Nah, dalam hal ini kurban tidak hanya berupa kurban kambing itu saja, tetapi kurban ini diartikan bahwa saya seluruh kehidupan kita, kondisi sosial kita. Misal kita dalam bekerja, kita harus kurban 100%. Kita harus bekerja secara 100%. Demi apa? Demi memberikan nafkah untuk keluarga. Demi apa? Demi kemaslahatan kehidupan. Yang tentunya itu tidak jauh lagi terhadap ibadah. Karena semua hal ketika diniati oleh dengan ibadah, maka hal itu akan menjadi satu hal yang totalitaskan seperti itu. Nah, dalam hal ini, selain kurban, di dalam bekerja, kita sebagai mahasiswa, kita dalam melakukan sesuatu harus totalitas. Bagaimana totalitas itu? Dalam kita belajar, kita harus memegang prinsip. Bagaimana kita belajar itu harus benar-benar niatkan belajar yang sesungguhnya. Kita totalitas bagaimana kita meraih ilmu. Sehingga apa? Ketika kita menjadi mahasiswa ini, itu tidak sia-sia. Waktu kita terbuang-buang dan hal-hal sepele. Sehingga apa? Tujuan kita untuk belajar sebagai mahasiswa itu terlupakan. Nah, entah itu dengan permasalahan apapun, ketika kita sudah totalitas, kita memiliki prinsip. Salah satunya apa? Prinsip kita mengabaikan kepada Tuhan, prinsip kita untuk mencari ilmu. Maka apa ya? Semua hal itu akan gampang akan gampang tercapai. Semua itu juga akan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.